Kisahnya pun masuk dalam sejarah dan menjadi kisah termasyhur. Dalam kisahnya, bersama Nabi Khidir memang tidak lama seperti kisah Musa dengan Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Jauh sebelum masa Nabi Muhammad, terkisah seorang pemuda bernama Isa yang merupakan keturunan Bani Israel yang kerap membacakan kisah terdahulu. Beliau juga merupakan seorang ulama. Dari begitu banyak kitab yang ia baca, ia pun banyak menuliskan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam selebaran kala itu, yang meletakkannya dalam sebuah peti terkunci. Kuncinya kemudian ia letakkan di tempat yang sulit ditebak. Isa memiliki seorang anak bernama Balukiyah. Ia ingin anaknya menjadi ahli hukum di kalangan Bani Israel dalam wasiatnya. Namun setelah Isa meninggal, Balukiyah langsung melihat adanya peti terkunci. Ia menanyakan pada ibunya tentang keberadaan kunci itu, namun ibunya tidak mengetahuinya. Akhirnya Balukiyah menghancurkan kuncinya dan peti pun terbuka. Ia mulai membaca huruf demi huruf yang ia temukan di sana. Terdapat berbagai sifat Nabi Muhammad SAW, termasuk tentang kisahnya sebagai Nabi penutup. Ia pun memutuskan untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya melaporkan masalah ini ke kaumnya Bani Israel, sontak tentu saja hal itu mengejutkan kaumnya. Balukiyah memutuskan tidak akan kembali sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini sudah tidak memiliki ayah dan hanya memiliki seorang ibu. Di akhir kisah, ia akan kembali pada ibunya setelah 50 tahun tidak berjumpa akibat perjalanannya yang ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan mencari Nabi Muhammad, begitu banyak hal yang membuat Balukiyah takjub. Kisah Balukiyah ini tidak dapat diperkirakan apakah terjadi di dunia atau di akhirat. Kondisi kejadiannya hampir di luar nalar manusia. Awalnya, karena terlalu sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Balukiyah menempuh perjalanan bertahun-tahun dan itu tidaklah mudah. Awalnya, ia bertemu dengan sesuatu yang mirip seperti ular yang besar dalam sebuah jazirah. Dengan sopannya, ia mengucap salam atasnya. Sekelompok ular itu menanyakan asal-muasal Balukiyah dan ia pun menjawab jika berasal dari Bani Israel. Kelompok ular besar itu berkata bahwa merekalah yang menjaga para ular di bumi. Jika tidak demikian, maka ular-ular itu pasti akan menyerang umat manusia. Balukiyah merasa amat takjub dengan kejadian ini, namun ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai setelah 7 lautan ia lalui, hingga akhirnya ia menemukan sebuah jazirah berisikan pohon dengan kurma emas. Namun pohon itu memintanya menjauhinya. Balukiyah pun menurut. Muncullah sekelompok jin membawa pedang yang tajam. Ia menanyakan asal-usul dan identitas Balukiyah. Ia pun menjawabnya dengan santun. Ketika Balukiyah kembali bertanya kepada mereka, mereka menjawab bahwa mereka adalah sekelompok jin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menugaskan mereka turun ke muka bumi untuk memerangi jin kafir. Begitulah pertemuan mereka yang membuat takjub kembali. Saat melanjutkan perjalanan kembali, ia bertemu dengan malaikat yang sangat besar, di mana kedua tangannya seakan menutup celah barat dan timur. Kembali dengan pertanyaan yang sama, Balukiyah menjawab dengan sopan. Malaikat itu pun berkata jika ia juga bertugas mengatur waktu siang dan malam. Melanjutkan kembali perjalanannya, ia mendengar seorang malaikat berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah." Kemudian kembali mereka saling memperkenalkan diri, hingga akhirnya Balukiyah mengerti bahwa itu adalah malaikat pengatur angin. Saat bertemu Nabi Khidir dalam kisah Balukiyah, perjalanan masih berlanjut. Setelah ke Gunung Qaf, ia bertemu malaikat. Ia pun ke laut dan bertemu dengan ikan yang memberinya sebuah roti. Masih terus berjalan, ia menemukan sebuah burung besar yang cantik hinggap di atas pohon. Ia adalah burung yang Allah tugaskan mengantarkan makanan untuk Hawa dan Adam. Namun ternyata tidak hanya Adam dan Hawa yang datang untuk makan, namun juga Nabi Khidir alaihissalam. Ia pun memutuskan menunggu Nabi Khidir alaihissalam. Beliau datang dengan berpakaian putih. Balukiyah pun dengan senangnya menyapanya. Ia berkata tujuan perjalanannya, namun
Nabi Khidir berkata bahwa ia tidak akan dapat menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau masih lama turun ke bumi, hingga akhirnya Nabi Khidir menawarkan padanya untuk mengantarkannya kembali pada ibunya. Dengan mata tertutup, tak lama setelah itu, Bulukiah telah sampai di sebelah ibunya. Ibunya pun sangat terkejut dan mendapati anaknya diantarkan oleh burung putih yang kemudian pergi dengan sangat cepat. Menurut sebuah kisah, Bulukiah memiliki usia hingga 1000 tahun. Setelah 50 tahun berkelana mencari keberadaan Nabi Muhammad, ia belum mendapatkan titik terang perihal itu. Akan tetapi, semua kisah yang ia temukan dalam perjalanannya terasa begitu menakjubkan, hingga ia ceritakan semuanya pada kerabat Bani Israel. Kisahnya pun masuk dalam sejarah dan menjadi kisah termasyhur. Dalam kisahnya, bersama Nabi Khidir memang tidak lama seperti kisah Musa dengan Nabi Khidir. Akan tetapi, setidaknya ia mendapatkan kedermawanan Nabi Khidir alaihissalam. Sungguh kisah ini sangat menginspirasi dan menunjukkan kebesaran tekad dari seorang pemuda untuk mencari sosok Nabi Muhammad SAW. Namun sebenarnya, ia ingin memastikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kisah Bulukiah dalam Al-Quran memang seperti dongeng dan tidak munasabah. Dalam kisah Hasibarimudin, muncullah kisah mengenai Bulukiah. Sumber penceritaannya adalah Ratu Ular. Konon, karamlah kapal Nabi Daniel yang menyisakan 5 lembar kisah-kisah yang ia bawa. Ia pergi dengan membawa begitu banyak kisah-kisah, dan Ratu Ular berpesan untuk memberikan 5 lembaran itu pada anaknya. Itulah sebabnya Hasib Karimudin mendapatkan peti itu dan membaca isi lembaran di dalamnya. Kisah ini tidak tercantum dalam Al-Quran karena Bani Israel lah yang membuat catatan mengenai kisah ini. Perhatikan sabda Rasulullah berikut, "Janganlah kamu menganggap para ahli kitab itu benar, dan jangan pula menganggap mereka berdusta. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah atas apa yang diturunkan kepada kami dan kepadamu." Adapun kisah ini termasuk dalam kisah Israiliyat yang bersumber dari Bani Israel. Kaum ini merupakan anak cucu dari Nabi Ishak. Kisah Israiliyat ini konon cenderung mengada-ngada, menakut-nakuti, dan melebih-lebihkan, sehingga tidak jelas sumber dan keakuratannya. Bolehkah menceritakan kisah Bulukiah? Kisah Bulukiah termasuk dalam Israiliyat yang menceritakan sesuatu hal sebelum kemunculan Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah yang terkandung di dalamnya dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu. Kisah ini banyak dicari bangsa Arab untuk memecahkan misteri dalam Al-Quran yang dianggap kurang lengkap. Ahli kitab yang berasal dari Yahudi dan Nasrani hidup di tengah masyarakat Arab. Sebab itulah mereka telah menjalin komunikasi sejak masa 70 Masehi. Kisah-kisah itu tidak lebih sebagai dongeng masa lalu sejak zaman Nabi Yakub yang merujuk pada kisah-kisah Yahudi. Namun, memang tidak sedikit ahli kitab yang beragama Islam yang juga mengetahui sedikit banyak mengenai hal ini. Tidak semuanya palsu. Contohnya terkait sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran juga terdapat ayat mengenai menanyakan sesuatu kepada ahli kitab. Dalam surat Yunus ayat 94 menjelaskan bahwa sebenarnya orang-orang yang bertanya pada ahli kitab adalah orang-orang yang ragu. Padahal telah turun kebenaran atas kita. Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa sampaikanlah tentangku walau seayat, dan tidak ada menceritakan apa yang diketahui dari Bani Israel tentang Nabi. Namun, apabila terdapat kedustaan, bersiaplah dengan adanya siksa Allah. Jadi tidak ada yang salah dalam menceritakan mengenai kisah-kisah yang ada dalam kitab Bani Israel. Hanya saja tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kisah Israiliyat tidak dapat dijadikan patokan hukum maupun patokan akidah. Sekalipun di dalam kisah dan kitabnya tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Siapakah Nabi Khidir? Terkait kisah Israiliyat dan tidak, kisah Nabi Khidir bukan salah satunya. Sebab dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi telah jelas, kala itu Musa dan muridnya bertemu dengan hamba di sisi kami. Kami berikan rahmat dan ilmu dari kami. Kemudian muncullah berbagai pertanyaan terkait Nabi Khidir alaihissalam. Apakah beliau benar seorang nabi atau hanya orang soleh yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali dalam surat Al-Kahfi, firman Allah yang menyebutkan bahwasanya Musa telah Allah perintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, dan Khidir pun memberikan syarat pada Musa.
ia boleh berguru padanya asal tidak menanyakan apapun padanya selama proses belajar hingga ia sendiri yang menjelaskannya. Dalam perspektif ini, jika memang Nabi Khidir bukan nabi, apakah pantas Musa yang seorang nabi berguru dengan selain nabi? Syekh Suhaib Al-Arnaud mengutip sebuah penjelasan yang menyebutkan bahwa ikatan pertama yang dirusak adalah status Nabi Khidir sebagai nabi. Orang-orang munafik menyatakan bahwa status wali lebih agung daripada nabi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda bahwa Nabi Khidir mendapatkan nama itu karena kerap duduk di atas putih yang tiba-tiba berguncang di belakang beliau, sesuatu yang berwarna hijau. Maksudnya adalah ketika ia duduk di tanah tandus, maka kemudian lahan itu berubah menjadi hijau. Kisah Balukiyah yang terkait dengan Nabi Khidir seolah menghubungkan antara Bani Israel dengan sesama kaumnya. Karena nyatanya, menurut hadis Nabi, Nabi Khidir bernama asli Balian dan merupakan kaum Bani Israel. Ia meninggalkan kaumnya untuk fokus pada ibadah dan meninggalkan kerajaannya serta ayahnya yang bernama Malkan. Pertanyaannya yang kerap muncul adalah apakah Nabi Khidir alaihissalam masih hidup? Jelas, hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, tidak akan ada yang tersisa di atas bumi ini setelah 100 tahun. Tentu saja, jika Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, ia akan menemui Nabi Muhammad SAW. Faktanya tidak ditemukan. Kisah ini semoga dapat memberikan inspirasi. Namun sekali lagi, jangan mempertentangkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Kembali merujuk pada firman Allah, bahwa siapa yang mendatangi ahli kitab, sungguh sebenarnya ia adalah orang yang ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.